Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Trimaharani dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya di sini akan menjelaskan tentang metabolisme. Ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan metabolisme? Jadi, sebelum kita membahas tentang metabolisme secara lanjut, saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran metabolisme. Di sini tujuan pembelajaran metabolisme itu yang pertama yaitu mengidentifikasi sifat-sifat enzim pada metabolisme. Yang kedua itu bisa menjelaskan atau mengidentifikasi apa sih yang dimaksud dengan metabolisme, dan metabolisme itu dibedakan menjadi berapa saja. Nah, di sini saya akan membahas tentang sifat-sifat enzim, apa yang dimaksud dengan metabolisme itu sendiri, dan dibedakan menjadi berapa. Kita akan membahas satu persatu. Jadi, metabolisme itu dalam bahasa Yunani itu metabolismos atau perubahan, adalah seluruh reaksi kimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Jadi, metabolisme itu meliputi proses sintesis yaitu anabolisme dan proses penguraian atau katabolisme senyawa atau komponen dalam sel hidup. Semua reaksi metabolisme itu dikatalis oleh enzim. Hal lain yang penting dalam metabolisme adalah peranan dalam penawar racun atau detoksifikasi, yaitu mekanisme reaksi pengubah zat racun menjadi senyawa yang tidak beracun yang dapat dikeluarkan oleh tubuh, misalnya itu urin. Metabolisme merupakan zat pertukaran zat pada organisme yang meliputi proses fisika dan kimia, pembentukan dan penguraian zat di dalam badan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan. Proses metabolisme itu ada dua. Saya di sini akan menjelaskan tentang metabolisme. Proses metabolisme itu dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Di sini kita akan membahas ya teman-teman untuk proses anabolisme itu apa. Jadi, proses anabolisme adalah reaksi kimia yang memerlukan energi untuk membentuk senyawa kompleks dari senyawa yang sederhana. Yang kedua yaitu katabolisme. Katabolisme adalah reaksi kimia yang menghasilkan energi dengan memecahkan senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman, anabolisme. Kalau anabolisme itu perlu diingat, dia itu memerlukan energi untuk membentuk senyawa yang lebih kompleks dari senyawa yang sederhana. Kalau katabolisme itu menghasilkan energi dengan memecahkan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Gitu teman-teman, kalau bisa diingat, anabolisme itu memerlukan energi, kalau katabolisme itu menghasilkan energi. Nah, selanjutnya itu sifat-sifat enzim. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat enzim. Yang pertama yaitu merupakan protein. Yang kedua, bikatalisator, yaitu mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang ketiga yaitu bekerja secara spesifik, hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. Yang keempat yaitu diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang kelima, bekerja secara bolak-balik. Yang keenam adalah termolabil, dipengaruhi oleh suhu. Di sini kita akan menginjak tentang materi mekanisme kerja enzim. Itu ada dua mekanisme kerja enzim, yaitu teori gembok dan kunci, dan yang kedua itu teori kecocokan yang terinduksi. Di sini kita bahas satu persatu ya tentang mekanisme kerja enzim. Yang pertama itu teori gembok dan kunci, lock and key theory.
Teori gembok dan kunci menyatakan bahwa enzim diumpamakan sebagai gembok dan substrat diumpamakan sebagai kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Bisa dilihat pada gambarnya, diumpamakan enzim itu diumpamakan sebagai gembok dan substrat itu diumpamakan sebagai kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Yang kedua yaitu teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit theory. Pada teori ini sisi aktif enzim itu bersifat fleksibel, sehingga ikatan antara enzim dan substrat dapat berubah menyesuaikan substratnya. Bisa dilihat ya pada gambarnya itu substrat, enzim, sisi aktif fleksibel. Enzim yang sisi aktifnya telah berubah sesuai substratnya. Terus yang selanjutnya itu kompleks enzim substrat dan menghasilkan produk. Nanti bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Di sini saya akan menjelaskan 3 saja ya faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah suhu. Enzim hanya mampu bekerja optimum pada kisaran suhu tertentu, yaitu 30-40 derajat Celcius. Suhu yang tinggi dapat menyebabkan denaturasi, sedangkan suhu yang rendah dapat menghambat reaksi. Yang kedua yaitu pH optimum. pH optimum yang diperlukan tergantung pada jenis enzimnya. Yang ketiga adalah inhibitor, zat penghambat. Dibagi menjadi 2, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Kita akan membahas satu-satu tentang apa sih inhibitor kompetitif, yaitu inhibitor kompetitif adalah molekul penghambat yang bersaing dengan substrat mendapatkan aktif enzim. Yang kedua yaitu inhibitor non-kompetitif, yaitu molekul penghambat enzim yang bekerja dengan cara melekatkan diri pada luar sisi aktif enzim sehingga bentuk enzim berubah dan sisi aktif enzim tidak dapat berfungsi lagi. Itu ada rumusnya, bisa dilihat di PPT-nya, yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6H2O plus C6CO2 plus energinya itu ada 38 ATP. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah katabolisme. Di depan tadi kan saya sudah menjelaskan tentang katabolisme. Katabolisme adalah reaksi kimia yang menghasilkan energi dengan memecahkan senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi ya teman-teman supaya ingat apa sih katabolisme itu. Nah, jadi katabolisme adalah serangkaian reaksi yang merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana lagi dengan membebaskan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsinya pada reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Katabolisme merupakan suatu proses yang berkebalikan dengan proses anabolisme, yaitu suatu proses pembongkaran di mana energi yang tersimpan digunakan untuk menyelenggarakan proses-proses kehidupan. Yang kedua yaitu anabolisme. Kita akan menginjak dengan materi anabolisme. Jadi anabolisme adalah suatu peristiwa perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan. Anabolisme memerlukan energi, misalnya cahaya matahari untuk fotosintesis, energi kimia untuk komesintesis. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis.
sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal dengan sebutan komensintesis. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas satu persatu ya tentang anabolisme, yaitu tadi yang saya jelaskan, yaitu anabolisme itu memerlukan energi. Kalau energi cahaya itu untuk fotosintesis, yang energi kimia untuk komensintesis. Kita akan bahas satu persatu tentang energi cahaya untuk fotosintesis. Fotosintesis anabolisme karbonhidrat, yaitu proses anabolisme yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Tahapan fotosintesis itu ada dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Kita akan bahas satu persatu tentang reaksi terang dan reaksi gelap. Selanjutnya yaitu reaksi terang, yaitu light depending reaction, adalah reaksi yang bergantung pada cahaya matahari dan terjadi di tilakoid atau gerhana. Reaksi terang ini secara singkat yaitu H2O O2 plus NADP plus H plus E plus ATP, reaksi tidak setara. Reaksi gelap light independent reaction adalah reaksi yang tidak bergantung pada cahaya matahari dan terjadi dalam stroma pada mesofil. Reaksi gelap dilakukan apabila telah terjadi reaksi terang. Jadi reaksi terang dulu, terus dia akan melakukan reaksi gelap. Itu ada rumusnya, yaitu RUBP plus CO2 plus NADPH plus ATPD CH6H12O6 plus NADP plus reaksi tidak setara. Yang kedua yaitu komensintesis. Bisa dilihat ya pada slide-nya, pada gambar pada slide-nya itu adalah pola umum reaksi komensintesis, yaitu ada senyawa anorganik menjadi oksigen hasil simpang anorganik, energi H2O menjadi oksigen dan hidrogen, CO2 menjadi karbonhidrat. Bisa dilihat pada gambar di PPT-nya. Jadi teman-teman, tidak semua tumbuhan itu dapat melakukan asimilasi C yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Beberapa macam bakteri yang tidak mempunyai klorofil dapat mengadakan asimilasi C dan dengan menggunakan energi yang berasal pada reaksi-reaksi kimia. Misalnya itu bakteri sulfur, bakteri nitrat, bakteri nitrit, bakteri besi dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu bakteri nitrosomonas dan nitrosococcus memperoleh energi dengan cara mengoksidasi NH3 tempatnya di amonium karbonat menjadi asam nitrit dengan reaksi. Bisa dilihat ya teman-teman rumusnya atau reaksinya pada komensintesis. Jadi itu tadi materi yang saya sampaikan tentang metabolisme. Secara singkat tentang metabolisme itu tadi, ada kurang lebihnya dari saya membawakan materi. Saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.